kita bertemu lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan bahas terkait dengan segmentasi dan pasar sasaran. Perusahaan perlu melakukan pengelompokan pasar atau pengelompokan konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan karakter, ya, dimana dengan karakter yang sama harapannya adalah mereka juga memiliki kemiripan kebutuhan dan keinginan, bisa juga diidentifikasi kemiripan daya beli maupun bagaimana sikap mereka terhadap pembelian atau kebiasaan pembelian, ya, yang mana dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat membuat penawaran produk atau layanan yang sesuai, yang bisa memberikan penawaran dan harga yang sesuai, yang pas pada kelompok konsumen atau kelompok segmen atau kelompok konsumen tertentu. Ya, jadi selain itu juga pilihan pendistribusiannya pun juga akan menjadi lebih mudah, ya, dan bagaimana strategi komunikasinya pun juga akan disesuaikan dengan kelompok-kelompok konsumen tersebut. Ya, perusahaan juga akan biasanya gitu ya, dengan semakin spesifiknya kelompok yang dilayani gitu ya, yang nantinya akan dipilih, itu perusahaan juga akan menghadapi lebih sedikit pesaing pada segmen tertentu. Ya. Segmentasi pasar atau pengelompokan pasar itu bisa dilakukan pertama adalah berdasarkan geografis, gitu ya. Perbedaan geografis, misalnya setelah itu juga ada demografi, gitu ya. Ada psikografi dan keperilakuan atau perilaku. Ya. Demografi kita bisa membagi konsumen gitu menjadi berdasarkan usia, berdasarkan gender, berdasarkan pendapatan, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan siklus dalam keluarga, keagamaan misalnya gitu ya, sosial ekonomi statusnya dia gitu ya, yang mana biasanya kelompok-kelompok yang didasarkan pada karakter-karakter demografi ini pasti memiliki karakter-karakter khusus, ya, yang cukup berbeda. Jadi misalnya berdasarkan usia gitu ya, kita bisa melihat bahwa kelompok anak-anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok remaja dan kelompok dewasa, sehingga nanti produk yang akan ditawarkan pun pasti juga akan berbeda, bagaimana mereka mengkomunikasikannya pun juga akan berbeda. Ya. Berikutnya adalah segmentasi psikografis gitu ya. Di sini ada lifestyle, ada sikap, ada value, ada perhatian gitu ya. Ada minat dan pendapat maupun kepribadian, ya, yang mana hal ini juga akan berperilaku bagaimana mereka menyikapi terhadap sesuatu, ya. Yang berikutnya adalah segmentasi perilaku, ya. Di sini kebutuhan dan manfaat yang pertama. Ya, jadi akan pasti manfaat yang berbeda itu juga berdasarkan manfaat, berdasarkan kebutuhan itu pasti akan menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda gitu ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, peran misalnya, ya, jadi mereka sebagai wanita karir, ibu rumah tangga itu pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu hal. Ya, misalnya selain untuk peran itu, misalnya bagaimana peran mereka dalam keputusan pembelian, apakah mereka sebagai pembeli gitu ya, apakah mereka sebagai inisiator gitu ya, maka kita juga perlu melihat nih bagaimana peran mereka di dalam keputusan pembelian, ya. Sebagai contoh misalnya anak-anak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap keputusan pembelian keluarga. Ya, jadi di sini anak-anak nggak boleh dianggap enteng gitu ya, nggak boleh diremehkan gitu ya terhadap keputusan pembelian keluarga, ya. Pembelian dan variabel yang terkait dengan penggunaan, misalnya bagaimana model pembeliannya, bagaimana model pembelanjaannya, ya, pembelanjaannya harian, pembelanjaan mingguan, pembelanjaan bulanan, ya. Jadi itu akan bisa dikelompokkan pada kelompok tertentu, ya, atau tahap kesiapan terhadap produk gitu ya, atau status loyalitasnya. Nah, ini pun juga termasuk pengelompokan yang bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk bisa menentukan penawaran, ya, maupun strategi komunikasi maupun strategi distribusinya. Ya, demikian terkait dengan segmentasi pasar. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.